Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari YouTube channel Ikatan Keluarga Vanuatu Jakarta. Berikut ini kami ingin menayangkan hasil rekaman dari acara Zoom meeting yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Vanuatu Jakarta pada tanggal 10 Januari tahun 2021 tentang COVID-19. Alhamdulillah, acara ini mendapat sambutan yang baik dan hangat sekali dari berbagai lapisan masyarakat Vanuatu, baik yang berdomisili di seputaran Jabodetabek maupun di berbagai kota lainnya di Indonesia. Kami merasa penting dan perlu untuk berbagi informasi ini kepada kita semua karena saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Wabah yang sudah berjalan selama setahun ini bukannya makin menurun tetapi makin hari makin meningkat masyarakat Indonesia yang tertular. Dan juga pada bulan Januari pemerintah Indonesia telah mulai untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dalam upaya menghentikan dan mencegah wabah COVID-19 ini berada di bumi Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, kita semua terhindar dari wabah COVID-19, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ini kami bagi atas 3 episode. Episode pertama nanti akan berisi tentang sharing pengalaman, di mana dosen kita yang tertular wabah COVID-19 akan menjelaskan pengalamannya. Yang pertama nanti ada dosen kita Yusrizal Karana SIP MIP yang saat ini berada di Lampung, di mana beliau dan keluarganya tertular COVID-19. Kemudian juga nanti ada dosen kita Muhammad Ridho Sarjana Hukum, di mana beliau dan keluarganya juga tertular COVID-19. Pada episode kedua, kita akan mendapatkan penjelasan dan keterangan dari para medis, dari dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis anak, di mana bagaimana kita berperilaku terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap lingkungan kita, agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kalaupun ada yang nanti yang tertular, bagaimana kita berperilaku agar tidak menyebar kepada anggota keluarga lainnya, dan bagaimana kita harus mengobatinya. Kemudian pada episode ketiga nanti akan diisi dengan penjelasan tentang situasi dan kondisi rumah sakit yang ada di seputaran Jabodetabek saat ini, di mana kita ketahui rumah sakitnya saat ini sudah hampir penuh. Lalu bagaimana prosedur kalau memang kita harus ke rumah sakit? Lalu bagaimana dengan pembiayaannya? Dan terakhir ada penjelasan dari apoteker tentang vaksin sendiri, apa fungsinya, bagaimana proses vaksinnya, dan kapan schedule untuk masyarakat Indonesia diberikan vaksin ini. Acara ini nanti akan ditutup oleh kata penutup dari Ikatan Keluarga Vanuatu Jakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Imran Ilyas S. Gucita Sarjana Hukum. Untuk itu marilah kita mulai acara ini. Acara ini dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Vanuatu Jakarta yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Nofisal Zen. Akhirnya dari kami, selamat menikmati acara kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube channel kami ini agar kami bisa membuat informasi lain lagi di kemudian hari. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menonton acara kami ini. Terima kasih Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah hariko awak nan hadir bisa bertamu dalam keadaan sehat.
Banyak sangai orang kini dalam keadaan tidak sehat. Banyak yang sedang dirawat, apapun akibatnya, penyebabnya. Salawat beserta salam kita kirimkan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum memulai, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, membacakan Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang menjadi korban Sriwijaya kemarin. Itu ada beberapa orang awak termasuk kapten pilotnya. Marilah awak sama-sama membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Udah Safri dari Jogja, kemudian senior kami di Jogja, Dair, kemudian ada Samsuir, ada Amran Alen tadi, dan kemudian banyak kawan-kawan yang lain semuanya. Berbicara balik tentang COVID memang sesuatu yang kontroversial sejak dari awal. Dari awal ada COVID, pertama saja penyebabnya aja kontroversial. Apakah memang dari Wuhan, apakah dari Afrika, atau dari mana, itu kontroversial. Masih berlanjut lagi, penyebarannya juga kontroversial. Datang ke Indonesia, kontroversial lagi. Lain bagara-garah di awal, dan berjoget-joget lah di awal, dan mengecehkan tidak bisa masuk ke negari Katulistiwa, bagara-garah, kontroversial. Sampai kini masih tetap kontroversial. Bahkan dengan vaksin, apakah vaksin iya atau tidak, apakah efektif atau tidak, kontroversial. Begitu juga di masyarakat, sangat kontroversial. Lain masyarakat yang percaya, banyak juga tidak percaya. Sampai kini, aneh, lah berjatuhan korban, lah ratusan ribu korban, kok ya masih ada orang yang tidak percaya. Aneh. Kalau pai batamu jo orang-orang biasa, tidak pakai masker nih. Nak pai-pai, jangan kanai-kanai, jangan tidak perlu lah. Nih, iya kan? Tapi kalau baca cerita kayak Imran, tadinya kurang-kurang percaya, coba kalau kanai, di usia orang tidak pakai masker, jadi baga. Ada kontroversial lain. Ada yang mengecehkan Maroko itu mengurangi resiko COVID 30%. Ya. Aneh lagi itu. Kontroversial lagi. Jadi begitu banyak hal-hal yang agak aneh. Saudara sekalian, di waktu awak madokan halal bihalal Zoom pada waktu itu, beberapa bulan yang lalu, kita dengan gagah, dengan bangga menyampaikan, Alhamdulillah pada waktu itu, indak surang juga orang Banu Hampu Dima pun berada kanai COVID. Itu hanya beberapa bulan yang lalu. Tapi dalam waktu 2 bulan terakhir, tang, yaitu banyak orang Banu Hampu berkanayan. Baik nanti Depok, baik nanti Jakarta, kanai lo nanti Lampuang, kanai lo nanti Kampuang, kanai orang Paraluak, segala macam. Menjadi biasa saja bu awak ini, itu karena itu menjadi hal biasa. Nah ini justru yang sangat membahayakan, Amboraso. Di saat orang-orang merasa abai, di saat orang-orang merasa lah indah adolai ketakutan, menurut gue ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih parah lagi. Jadi terima kasih sore kau dengan digagas oleh Irwan dengan kawan-kawan lain, Vera, Riz, Imran, kita mengadakan bincang-bincang santai awak sama awak orang Banu Hampu, bebas awak bertanya apapun. Ada Irsal Rusad, Iko dokter senior, internis hebat, selalu berwajah muda, berwajah natu awet muda, hebat. Dan kemudian Batua Dasab tadi mengecehkan tulisan beliau ke banyak sangat, yang suka juga mengikuti bacaan beliau, tulisan-tulisan Dair. Kemudian ada dokter Ana, boleh tahu pola muncul atau alun, kemudian Indri yang akan menyampaikan kepada Nifet yang berkaitan dengan perumah sakitan. Terima kasih kawan-kawan para narasumber yang mau berbagi untuk memberikan hal-hal yang positif tentunya buat kita. Tentu awak juga indah amuah sangat ketakutan sangai. Sagalo menjadi takut kita juga tidak mau.
awak menjadi terlalu bagak juga ndak mau. Nah, aku mungkin aku kiat-kiat, bakonan rancak supaya aktivitas berjalan tapi ndak kenai. Mungkin itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kita nyatakan acara kita dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah uni-uni anggota keluarga besar Ikatan Keluarga Banu Hampu di masa Jawa Rado. Barangkali dalam kesempatan kau kalau dicari dari peserta yang hadir kau ambo paling junior tempatnya kan. Ya, jadi ambo pertama sekali mengucapkan rasa kegembiraan hati dulu. Ambo yola banalah taraga bana ke Baso Robok jo udah jo uni ko. Ambo waktu di Jakarta kita acok basuwo dalam rapi IKB, tapi kini sejak pandemi COVID-19 ko lah setahun pula awak ada basuwo. Jadi rasanya gila teragak sangat ingin basuwo. Jadi alhamdulillah adanya Zoom meeting ko indah-indahnya tapi teragak ambo jo udah jo sesuai dengan apa yang diminta dari pembawa acara tadi. Sesuai juga apa yang diminta tadi di pembawa acara tadi di Dawan, Baso ikut cerita-cerita awak saja. Kau kan pengalaman awak gitu kan ada ya. Ya. Jadi ambo sabananya kan naik COVID ko sebenarnya tidak tahu ambo ada Baso ambo kan naik. Sebenarnya ambo tidak tahu kan naik. Jadi dimulai dengan awalnya ambo batuk-batuk saja. Batuk-batuk biasa saja. Sudah itu hilang. Itu kan. Diminum obat batuk Ambroxol 2 kalinya minumnya itu hilang. Itu hari ketiga bangkit demam. Tapi demamnya aneh, badan namu ndak ange. Suhu badan namu ndak ange. Kemudian dirosok badannya ndak bawa air. Diukur badan 36,5, 36,6 sampai 37 hari. Tapi badan menggigil ya. Agak aneh tuh. Ikolah mau mencoba baru suhu badan normal tapi badan menggigil ya. Apalagi kalau kena ya lah ke bau luak awak ndai minta ampun. Menggigil ya. Badan kena ya tuh padih rasanya kalau ayah tuh kena di badan. Jadilah hari kampe dah telok lira. Dah telok lai rupanya orang rumah lah mulai pula kena dalam badan. Jadi baiklah kami sama-sama swab ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit di swab antigen langsung reaktif. Begitu di PCR langsung nampak benar positif merah hanya kan gambar garis gitu kan. Enggak boleh. Kecil dokter langsung masuk isolasi. Dia langsung masuk isolasi. Kebetulan orang rumah sakit. Ini perawat di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Jadi khusus masuk ke ruangan isolasi pegawai rumah sakit. Dan ternyata di ruangan isolasi 7 Rumah Sakit Abdul Muluk tuh pegawai rumah sakit sadonya. Pegawai rumah sakit, suami, istri, anak gitu. Ini keluarga pegawai rumah sakit. Satu blok tuh pegawai rumah sakit. Jadi kebetulan di Amboko alun gejala, jadi apa istilah itu ya? Orang tanpa gejala kan? Jadi alun ada tindakan-tindakan semacam apa namanya tuh oksigen, tambahan alat-alat lain tidak ada. Cuman memang begitu pas diperiksa hasil darah hamba tiba-tiba mengalami kekentalan. Jadi mengalami kekentalan, akhirnya disuntik 2 kali sehari. Pagi jam 6 sekitar jam 6 jam 7 hari suntik, tuh sore lo beko jam 5 atau jam 6 disuntik 2 kali sehari. Dia acok ke dia suntik 2 kali sehari itu langan ambo pangkal langan ambo kiri kanan ambo biru baca dok kena picek di setan gua. Sakit yo lo. Biasanya suntik itu dah sakit loh. Ambo dak bakal suntik sebenarnya. Dia kok kini gua sakit benar disuntik di mana pun ya. Jadi ambo masuk rumah sakit tanggal 7 balik diisolasi.
Diisolasi 7 waleh, tanggal 7 waleh, salam mau diisolasi, ambo makan ube macam-macam. Ambo hitung kalau jenis kalau macamnya tuh sekitar ada 10 macam. Ya termasuk anunya ya, apa namanya itu? Suplemen. Tapi ada yang 8 sekali makan. Jadi itu namanya Afigan. Ube Afigan kok pertama dimakan 8 tablet. Itu sudah tuh besok paginya 8 tablet. Baru kemudian selanjutnya 3 tablet. Jadi awal-awal ambo masuk rumah sakit, minum ube itu ambo hitung sadonya 7 butir. Pecah rekor ambo barangkali semua makan ube 7 butir sekali minum. Kalau baru ambo mencoba. Nah, beberapa hari setelah minum ube, mungkinlah dia ube di dokter apa ube macam-macam untuk penurunan badan kan, agak reda. Waktu awal masuk, ambo tuh Siti itu tuh limo Siti. Jadi setelah diobati, kemudianlah 10 hari kemudian, selama di rumah sakit, ambo makan lah biasa saja. Memang lidah memang pahit. Cuman dek pesan harus banyak makan, harus banyak yang dimasukkan ke dalam paru. Yo, ambo makan saja. Pokoknya anak-anak dia ambo tong pemakan. Susu segala macam makanan ambo habis ada nyoba. Padahal rasanya enggak jelas terus. Lidah kan ada rasa terus. Lidah ada rasa, iko hidung kau enggak ada bau-bau. Cuman kalau memang didake iwana minyak kayu putih tu dimasuk ambana ke lubang hidung tu baru terasa. Tapi kalau di bau-bau ni tak iko saja enggak tahu dah. Memang berbeda aja hari-hari biasa. Nah, setelah tanggal 27 ambo dibolehkan pulang. Diperiksa periksa darah beliau kan. Siti ambo naik jadi 21. Siti naik 21. Kemudian halo. Kok apa nih? Siti naik 21 kemudian tapi ambo masih positif. Ambo keluar dari rumah sakit masih positif. Nah, kemudian ke Patang, hari Sabtu ke Patang ambo diswab beliau masih positif. Sampai hari kini sebenarnya ambo masih positif. Tapi CP-nya meningkat dari 21 ke 25, kini lah 29,99. Tadi pagi baru ambo dapat hasil. Kan baru ke Patang swabnya. Jadi urang rumah ambo lah negatif. Urang rumah ambo kan kebetulan kena. Jadi selama ambo sakit di rumah sakit di isolasi ya, ambo mengenang-enang lah peristiwa kok apa yang menyebabkan ambo kena. Kan biasa orang saling menyalahkan kan. Kok gara-gara orang rumah kok dia acok melala, dia acok pian kemari gitu kan. Nah, ambo kena ketularan di orang-orang. Setelah ambo review ambo kena balik. Ternyata ada satu peristiwa yang barangkali ikut penyebabnya. Jadi pada suatu hari ambo pai keluar memakai masker, dia ingin tergesa-gesa dia bagage aja ya. Ambil saja masker ko dia toto, nyo tergantung tuh dia toto tuh di spion yang di dalam. Ambo pakai saja. Nyo ada 2 masker itu. Masker CN95 yang bentuk mangkok tuh kan. Ambo pakai itu. Sekitar ada sampai 5 jam ambo keluar dari rumah, sudah tuh ambo pulang. Sejak itu badan ambo tidak nyaman. Ternyata ambo salah mengambil masker. Itu masker istri ambo. Istri ambo nya perawat gitu kan. Jadi dia terbiasa komunikasi jo dokter, jo perawat koleganya, jo pasien-pasiennya. Sudah dipasang di gantuangnya di spion. Mungkin itu yang terpakai deh ambo. Jadi singkat cerita kini kondisi ambo secara fisik ambo kinilah sehat, tetapi ambo masih positif. Ya. Itu kira-kira cerita ambo berawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Nini Mama, Bundo Kanduang, udah uni-uni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melanjutkan tadi sharing dari udah Yusrizal, Ambo perkenalkan dulu Ambo Rido, Jambuaya, keponakan dari Om Imran. Memang sejak awal Ambo merasa ndak enak badan itu adalah sekitar akhir-akhir bulan November. Jadi sekitar tanggal 28, 29 itu lah badan lah rasa ndak lama, kapalo sakit, suhu naik, suhu badan naik, agak demam, 37, 38. Tapi di Sabalunyo tanggal 29 November, Ambo ikut donor darah acara Notaris Muslim di Bintaro. Nah, pas saat donor darah itu badan alun taraso sakit bana, tapi memang alah taraso agak ndak lama badan. Tapi begitu ikut donor diperiksa sama tim PMI masih boleh diikut untuk donor waktu itu. Jadi selesai donor langsung pulang. Nah, tiba di rumah baru teraso kapalo tambah bare, badan teraso ndak lama, mulai lidah pai rasanya dimakan ndak lama itu. Nah, jadi dari situ awalnya, setelah itu sekitar awal Desember, jadi badan ndak lama, istri di rumah suruh istirahat, Ambo makan ube, dia ube untuk menghilangkan rasa sakit dan rasa sakit kepala. Tapi ndak ada perubahan, suhu naik turun. Jadi setiap saat dicek suhu, kadang 37, kadang 38 paling tinggi. Dan istri menyarankan adalah tidak bisa lama-lama, mungkin istri karena istri dokter bisa menjaliak kondisi-kondisi itu mungkinlah mulai curiga. Akhirnya kami bawa langsung ke lab untuk cek darah dan swab. Tanggal 1 di swab, tanggal 2 hasilnya keluar dan Ambo dinyatakan positif COVID. Nah, dari hasil positif yang disampaikan dari lab, istri lah langsung menyebut iko awak lah kanai, lo pasti kanai berdua. Jadi tidak mungkin tidak kanai, karena selama di rumah kan terlalu sama sakamar ya istri, dan tentu telah terpapar dengan kondisi dan dilihat dari hasil swab yang pertama itu CT Ambo 27 lah. Kalau menurut istri 27 itu masih tingkat infeksiusnya masih tinggi, masih di bawah 30 lah. Jadi istri menyarankan langsung di rumah beberapa hari kami isolasi. Jadi karena istri lah menganggap walaupun belum di swab, istri menganggap lah positif. Jadi anak-anak kami ungsikan ke lantai atas, kami isolasi mandiri di rumah dulu. Karena gejala dari Ambo itu menurut istri adalah mungkin masuk gejala ringan. Jadi hanya sakit kepala dan suhu yang naik turun. Tapi mencari kondisi di rumah, karena Ambo punya anak berampe, tidak mungkin lama-lama, akhirnya istri menyarankan lah isolasi lanjut ke rumah sakit. Akhirnya Ambo tanggal 5 Desember, Ambo ke rumah sakit dan dapat di rumah sakit Mayapada. Dan kondisi di rumah sakit memang tadi diceritakan di awal-awal, memang rumah sakit itu sangat ramai sekali. Di ruang IGD itu berjejer orang yang untuk yang lah dinyatakan positif dan tapi belum mendapat fasilitas kamar. Ambo sampai rumah sakit jam 1 siang, baru bisa masuk kamar jam 10 atau setengah 11 malam. Jadi tanggal 5 mau masuk rumah sakit, jadi langsung ditangani oleh tim dokter di rumah sakit, dikasih obat. Semua tadi yang disampaikan udah Yusrizal, memang kalau pasien COVID diagiah obat Avigan sekali minum di hari pertama, hari kedua itu diagiah 8 butir sekali minum. 8 butir yang satu tabletnya itu kalau mau cari adalah 200 mg. Jadi sekali minum obat itu 1.600 mg
untuk Avigan yang katanya itu adalah bisa mencegah untuk virusnya, obat untuk menyerang virus-virus COVID tersebut. Ya selain hanya itu yang dikasih oleh dokter, yang selebihnya kalau mau cari bahwa kita tahu ke istri, selebihnya adalah multivitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Hanya itu. Dan juga seperti yang disampaikan Dayus Rizal tadi, berasa memang awak harus banyak makan, imun awak harus ditingkatkan, jadi apapun yang ada di rumah sakit itu dimakan. Sejak tanggal 5 mau masuk rumah sakit, tanggal 10 pihak rumah sakit langsung mengusulkan untuk di swab ulang. Tanggal 10 mau di swab ulang, alhamdulillah negatif. Tapi dokter yang menangani belum yakin seyakin-yakinnya dengan hasil swab yang kedua tersebut, tanggal 10 mau di swab, hasilnya negatif, maka diusulkan balik oleh dokter 2 hari lagi kita swab ulang sekali lagi. Kalau memang benar-benar negatif, Bapak boleh pulang. Tapi di tanggal 2 balik ambo di swab, kalau hasilnya positif balik. Jadi mulai lo agak down lo seketek, dia olah negatif, itu positif balik. Jadi ya tetap berserah diri ke Tuhan. Ya dokter menyarankan nanti dijadwalkan swab ulang dan di swab ulang tanggal 6 balik Desember. Dan saat di swab yang kedua itu waktu masuk CT ambo 27 beberapa hari kemudian CT ambo lah naik sampai 30 dan tanggal 6 balik di swab ulang yang selama di rumah sakit, jadi 3 kali yang mau di swab di rumah sakit, tanggal 6 balik yang mau di swab ulang dan tanggal 7 balik hasilnya keluar dan dinyatakan negatif dan alhamdulillah dibolehkan pulang. Jadi selama di rumah sakit, ya selain penanganan dari COVID, tentu dari hasil darah dan dari pengecekan dokter yang lain, tentu ada penyakit-penyakit lama yang kedua balik, jadi konsentrasi pula dokter untuk mengurusi sakit-sakit ambo yang lama itu. Jadi tanggal 7 balik, alhamdulillah bola boleh pulang. Dan tetap dianjurkan selama di rumah selama 7 hari ke depan itu tetap harus isolasi mandiri. Jadi selama di rumah sejak tanggal 7 balik sampai tanggal 24 ambo isolasi mandiri balik di rumah. Dan istri dan keluarga anak-anak setelah ambo masuk rumah sakit langsung lapor ke Satgas COVID. Karena KTP kami di Pondok Pinang, lapor ke Puskesmas Kebayoran Lama di Pondok Pinang dan dari hasil setelah lapor langsung di swab semua karena istri lah di awal-awal sudah memastikan bahwa pasti positif anak-anak dan waktu di hasil swab keluar istri memang positif, anak ambo yang paling gadang positif, anak ambo yang paling ketek positif. Yang nomor 2, nomor 3 alhamdulillah laki padusi itu negatif. Jadi tapi dengan yang positif tersebut semuanya alhamdulillah OTG, jadi tanpa gejala ataupun ada gejala-gejala ringan, batuk-batuk sedikit, dan rumah sakit menyarankan pihak Satgas menyarankan pertama akan dicarikan untuk diisolasi di Wisma Atlet yang di Wisma Atlet tempat rumah sakit COVID. Tapi karena keadaan ambo di rumah sakit dan ada 2 anak masih di rumah positif negatif, akhirnya istri minta kalau boleh diisolasi di rumah. Akhirnya anak-anak dan istri isolasi di rumah, isolasi mandiri dan alhamdulillah inilah negatif sado-sadonya. Dan di awal-awal bana anak ambo yang nomor 2 kan sekolah di Albayan. Pesantren Albayan di Sukabumi, itu kan 85% santrinya memang terpapar waktu itu. Dan sempat jadi heboh, jadi pemberitaan santri Albayan dari 350 santri di situ, SMA santri laki-laki, sekitar 285 terpapar COVID dan termasuk anak ambo. Ya mungkin karena ada pendapat karena anak ambo lah duluan terpapar COVID, ya mungkin karena kondisi ya inyolah punya imunitas, ya alhamdulillah
sampai kini lah negatif, dan alhamdulillah dan sampai kini pun ambolah bakarajo balia lah ikut bakarajo ikut masukkan tu balia dan seluruh anak-anak juga lah negatif. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu dulu Dain sementara, mungkin kalau ada tanya jawab nanti kita lanjutkan. Itu yang dapat Ambo sampaikan ya, dengan harapan kita yang hadir di media Zoom ini seluruhnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari wabah virus corona. Amin. Dan kita mudah-mudahan wabah virus corona ini bisa berlalu di negeri kita ini secepat mungkin. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ridho dan juga Saudara Yusridal yang telah memberikan sharingnya. Dari dua sharing ini nampak sekali bahwa kita berhati-hati terhadap klaster keluarga yang kemungkinan akan bisa muncul. Karena kalau satu orang anggota keluarga terdampak COVID, ternyata dia akan menular ke keluarga yang lain. Jadi apalagi kalau kita itu tidak tahu bahwa kita maupun ada anggota keluarga yang pulang itu terkena wabah COVID, lalu kita tidak tahu, secara tidak langsung dia akan menularkan di internal keluarga. Jadi kalau keluarga sudah kena semuanya, mungkin yang terbayang sama kita adalah bagaimana paniknya itu keluarga itu. Bagaimana pusingnya urusan anak, urusan istri, urusan suami, dan lain-lain. Belum lagi hal-hal masalah medisnya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Nanti akan diulas oleh para medis. Bagaimana yang harus kita lakukan sehingga kita tetap sehat dalam di keluarga, bagaimana kita menjaga keluarga tetap sehat, dan juga bagaimana kita menjaga di luar dan kita tidak membawa wabah pulang ke rumah. Gejala dari COVID ini sangat bervariasi. Kalau dulu karena yang diserang itu adalah terutama paru-paru,